Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Ajeng Mutia Safitri, and today welcome back to my video. And now in this video I will explain about past perfect tense. Sebelumnya kita sudah belajar tentang present perfect tense. Nah, sekarang udah menuju ke level berikutnya, yaitu past perfect tense. Past perfect tense itu sendiri biasanya dia menggunakan verb direct. Okay, what is the meaning about past perfect tense? Past perfect tense is a tense that aims to express an activity that has already occurred previously in the past. Jadi, past perfect tense ini satu kejadian yang sudah terjadi di masa lalu dan dampak atau efeknya itu masih terasa di sampai waktu sekarang. Okay guys, before we continue to the explanation of past perfect tense, I will remember you are about difference between simple perfect tense and past perfect tense. Okay, you can look in my presentation over there that the difference between both of that simple past tense describe an activity that has been done in the past without connecting into the present, while past perfect tense describe an activity that started in the past and still has something to do with the present or its effect can still be felt today. Jadi seperti pengertian yang setelah saya terangkan tadi, kalau dia untuk past perfect tense itu kejadian yang udah telah selesai dilakukan di masa lampau tapi masih ada hubungannya, masih ada efeknya masih ada hubungannya sampai sekarang gitu. That the way past perfect tense is usually accompanied by another sentence in the form of simple past tense, because to show something that has finished happening, there must be other work that precedes it. Now we continue to the function, past perfect tense function. In my presentation, I have 3 functions from past perfect tense. First function of past perfect tense is past perfect tense serves to show an activity that happened in the past. The second is to express an event that occurred in the past before another event occurred. And the last to express how often an event occurred in the past. Jadi fungsi yang pertama itu tadi untuk menunjukkan sebuah aktivitas yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya, aku sudah membeli bukunya sebelum kau memberitahuku untuk membeli buku tersebut. Terus yang kedua itu menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelum suatu peristiwa lain itu terjadi. Contohnya, menyatakan seperti dia mendapatkan nilai matematika yang jelek karena dia tidak cukup atau kurang dalam belajar matematika sebelum dia menjalankan ujian itu. Dan yang terakhir itu untuk menunjukkan seberapa sering kejadian itu terjadi di masa lampau. Contohnya seperti saya sudah membaca buku ini 2 kali sebelum adik saya meminjam buku tersebut. Jadi kan dia udah berulang kali tuh membaca buku itu. Seperti itu. Selanjutnya ada adverb of time. Adverb of time ini kata kerja keterangan waktu. Kata kerja keterangan waktu itu di dalam past perfect tense ada banyak ya. Salah satunya before, after, when, by the time, just, and until. Nah, itu artinya itu before itu sebelum, after itu setelah, when itu ketika, by the time pada saat itu, just baru saja, dan until hingga. Oke, kita sekarang langsung pada formula of past perfect tense atau rumus dari past perfect tense.
Kita mulai dari kalimat yang positif. Untuk kalimat positif itu rumusnya itu diikuti dengan ada subject, ada had, ada verb 3. Dan untuk yang negatif itu ada subject, ada had, ada not, dan ditambah verb 3. Dan untuk interrogatif, kalimat tanya itu had-nya diubah menjadi ke depan. Had ditambah subject, dan yang terakhir ditambah verb 3. Kalian bisa menyaksikan rumus-rumus tersebut di dalam PPT yang telah saya berikan ini. We can see for the example on my presentation. I had locked the door before I left my house. Itu positifnya. Jadi ada subjek, ada had, dan ada kata kerja ketiga. Subjeknya di situ I, ada had, dan locked itu kata kerja ketiga. Dan seharusnya kata kerja pertamanya kan locked, tapi karena dia perfect, nah jadi diubah ke verb 3 menjadi locked. Seperti itu. Terus untuk kalimat negatifnya ada subject, had, not, dan verb 3. Jadi kalimatnya I had not locked the door before I left my house. Jadi di dalam kalimat negatif itu ada kata not karena untuk menjelaskan kalimat yang negatif. Dan yang terakhir itu ada interrogatif atau kalimat tanya. Menjadi kalimatnya had I locked the door before I left my house. Jadi had-nya itu diubah ke depan sebelum subject. Jadi ada had plus subject plus verb 3. Terus saya akan memberikan contoh yang lain. Yang pertama itu ada my brother had slept last night. Jelas ada subjek, subjeknya my brother, ada had, dan kata kerja ketiga yaitu slept. Yang kata kerja pertamanya seharusnya sleep menjadi slept. Untuk kalimat negatifnya berubah menjadi my brother had not slept last night. Dan untuk kalimat tanyanya berubah menjadi had my brother slept last night. Dan kalimat yang terakhir, the student had gotten a verbal warning from his school. Subjeknya the student, ada had, dan ada kata kerja ketiga yaitu gotten, yang kata kerja pertamanya itu get. Nah, terus untuk kalimat negatifnya, the student had not gotten a verbal warning from his school. Jadi, siswa itu tidak mendapatkan peringatan dari sekolahnya. Dan yang untuk kalimat interrogatifnya menjadi had the student gotten a verbal warning from his school. Jadi, apakah murid tersebut mendapatkan peringatan dari sekolahnya? Seperti itu. Jadi, teman-teman, pada dasarnya kita hanya perlu memperhatikan saja penggunaan had, not, dan di interrogatifnya itu had-nya itu diubah di depan, dan setelah itu ada subjek. Jadi, dalam rumus past perfect tense itu yang positif itu harus ada subject plus had plus verb 3. Dan untuk negatif itu ada subject plus had plus not dan plus verb 3. Dan untuk kalimat tanya dalam past perfect tense itu had plus subject dan plus verb 3. Karena past perfect tense itu ada kata past yang artinya kejadian itu telah lalu atau lampau, maka dari itu seperti yang saya terangkan sebelumnya ada adverb of time, penunjukan keterangan waktu. Keterangan waktu lainnya bisa dapat kita gunakan seperti yesterday, 2 weeks ago, last month, last night. Intinya dia yang telah lalu,
Seperti itu. Oke teman-teman, sekian aja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya semoga kalian dapat menerima penjelasan tentang materi hari ini, yaitu past perfect tense. Dan terima kasih atas waktu luangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.